Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya sudah siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pagi yang cerah ini, sesuai jadwal yang ada, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Di dalam pembelajaran fikih, kita akan mempelajari bagaimana atau cara beribadah kita kepada Allah. Sebelumnya, Ibu punya satu gambar di sini. Coba mari kita lihat bersama, kira-kira ini gambar apa ya? Apakah dua orang anak ini tidak mau makan? Bukan ya, kedua anak ini bukan tidak mau makan, tetapi mereka sedang mencegah tidak makan di siang hari, atau dengan istilah lainnya mereka sedang berpuasa. Kalian tahu tidak berpuasa itu rukun Islam yang keberapa? Ya, coba kita urutkan dari yang pertama. Rukun Islam yang pertama itu syahadat. Syahadat merupakan kalimat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Rukun Islam yang kedua itu ada sholat. Sholat merupakan ibadah yang kita lakukan sehari itu 5 kali. Untuk rukun Islam yang ketiga itu berpuasa di bulan Ramadan, mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. Yang keempat ada zakat, memberikan sebagian dari uang simpanan kita kepada orang miskin atau orang yang lebih membutuhkan. Dan rukun Islam yang kelima itu ada haji, pergi beribadah ke Mekah setidaknya sekali dalam seumur hidup bagi mereka yang mampu dalam biayanya, mampu dalam kesehatan tubuhnya, dan mampu dalam segala hal. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian puasa. Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan asyam atau saum, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat dan syarat rukun tertentu. Nah, untuk nanti kita juga akan belajar mengenai syarat dan rukun tertentu dalam berpuasa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai syarat puasa. Syarat puasa sendiri itu ada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama kita belajar syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama ada Islam, balik, berakal sehat, mampu, suci dari hadas dan nifas, ini bagi perempuan, dan yang terakhir mukim atau menetap. Kemudian untuk syarat sahnya puasa itu yang pertama ada Islam. Tentunya orang Islam wajib melakukan berpuasa. Yang kedua ada mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini juga dikhususkan untuk kaum perempuan. Dan yang terakhir, berpuasa tidak pada hari yang diharamkan. Contohnya seperti apa hari yang diharamkan untuk berpuasa? Misalnya tanggal 1 Syawal ketika kita melakukan Idul Fitri, hari raya keagamaan umat Islam. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar rukun puasa. Rukun puasa itu hanya ada 2. Yang pertama niat berpuasa. Niat berpuasa dilakukan ketika malam hari. Yang kedua meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam. Contohnya seperti makan dan minum.
Selanjutnya, kita juga akan belajar sunnah puasa. Apa sih sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika kita sedang berpuasa? Yang pertama, makan sahur. Makan sahur yang baik ini sesuai dengan nomor 2, mengakhirkan waktu sahur. Terus yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Kalau kalian sudah memasuki waktu maghrib, silahkan segera untuk berbuka puasa. Yang keempat, membaca doa berbuka puasa. Yang kelima, memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, ini salah satu amalan di sunnah puasa yang sangat memiliki banyak pahala. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Sedekah itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa materi. Bisa kalian sedekah ke orang lain berupa makanan untuk mereka berbuka puasa, seperti itu. Terus yang ketujuh ada iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Kita lanjutkan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada makan dan minum dengan disengaja. Sengaja makan atau minum. Lalu bagaimana kalau lupa, Ibu? Tidak apa-apa, kalau lupa silahkan tetap dilanjutkan puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga ada murtad. Murtad itu apa sih? Murtad itu keluar dari agama Islam. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Ini juga khusus untuk kaum perempuan. Yang kelima, merubah niat puasa. Yang keenam, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Yang ketujuh, keluar air mani yang disengaja. Macam-macam puasa. Puasa itu terdiri ada 2. Yang pertama puasa wajib. Puasa wajib berarti itu harus wajib kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan berarti kita mendapat dosa. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh kita kerjakan, boleh tidak kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan puasa sunnah tentunya kita akan mendapat pahala. Tetapi kalau kita tidak melakukan puasa sunnah, kita tidak akan mendapat dosa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai puasa wajib terlebih dahulu. Ada berapa sih puasa wajib yang harus kita lakukan? Di sini kita belajar 3 puasa wajib. Yang pertama ada puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Dan yang ketiga ada puasa kafarat. Kita mulai dari yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan yang berjumlah harinya antara 29 atau 30 hari. Waktu pelaksanaan puasa Ramadan sama dengan puasa yang lainnya, dimulai ketika matahari terbit di waktu fajar hingga matahari tenggelam. Menurut ajaran Islam, puasa di bulan Ramadan dapat menghapus kesalahan atau dosa yang diperbuat, asalkan dilakukan dengan iman dan mengharap pahala dan ridho dari Allah. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga. Selanjutnya ada puasa nazar. Puasa nazar adalah salah satu puasa yang seringkali dikerjakan oleh seorang muslim setelah berhasil mendapatkan sesuatu atau terhindar dari suatu musibah. Secara bahasa, nazar berasal dari kata aujaba yang berarti mewajibkan. Oleh karena itu, ketika seseorang bernazar untuk shaum atau berpuasa, berarti ia telah mewajibkan puasa tersebut atas dirinya sendiri. Adapun nazar harus diucapkan dengan lisan, tidak hanya terbesit dalam hati seseorang. Untuk puasa wajib yang terakhir, itu kita belajar puasa kafarat.
Puasa kafarot adalah puasa yang wajib dilakukan sebagai penebusan dosa karena melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama Islam. Puasa kafarot berbeda dengan puasa Ramadan maupun puasa sunnah, karena puasa kafarot sendiri memiliki sebab-sebab tertentu yang mengharuskan seseorang untuk melakukannya. Contoh sebabnya seperti apa, Ibu? Yang pertama ada zihar. Zihar itu menyerupakan seorang istri seperti ibunya sendiri. Yang kedua ada pembunuhan tidak disengaja. Yang ketiga berhubungan badan saat puasa Ramadan. Yang ketiga orang yang melanggar sumpah, ia tidak menepati sumpahnya, maka ia juga wajib puasa kafarot. Yang keempat, orang yang ketika berhaji melakukan pelanggaran seperti mencukur rambut sebelum wukuf di Arafah, ia juga diwajibkan berpuasa kafarot. Untuk pembelajaran fikih kita cukupkan sampai di sini dulu. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai puasa sunnah. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silakan nanti dicatat di buku tugasnya masing-masing, di buku catatannya masing-masing. Pertemuan berikutnya kita bertemu, silakan ditanyakan apa yang belum jelas. Paham sampai di sini? Nah, cukup sekian pembelajaran fikih kali ini. Ibu guru ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.